Baik, selanjutnya transaksi journal entry dan transaksi expand. Jadi di luar transaksi yang jual beli, biasanya kita akan ada jurnal manual, misalnya gaji atau apa gitu ya. Nah, itu tinggal di jurnal aja sih di sini. Jadi masuk ke accounting, kemudian accounting journal entries, new, kemudian kita masukkan tanggal jurnalnya, kemudian ini akan masuk ke jurnal apa, kemudian jurnalnya seperti apa detailnya. Misalnya kita bayar listrik gitu ya, atau hutang gaji gitu. Jadi ada employee salary, misalnya totalnya 20 juta, kemudian kita akui sebagai salary deposit atau hutang gaji dulu ya. Seperti ini di bulan tanggal 1 Agustus misalnya. Simpan, kemudian posting. Kemudian kalau ada jurnal apa lagi, tambahkan lagi. Intinya ini jurnal manual yang digunakan untuk merekam jurnal accounting di luar transaksi normal, misalnya kayak gaji atau apa. Nah, kemudian nanti kalau mau ada pembayaran hutang gaji, baru nanti kita bisa melalui bank ya. Di sini kita bisa langsung transaction di sini. Nah, kalau misalnya keluar gaji kan senilai ini, kalau keluar itu minus, kalau masuk plus. Jadi ini ada tandanya minus. Simpan. Kemudian ini kita tinggal jurnal. Kemudian validate. Udah seperti itu. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat di accounting, kemudian general ledger. Nah, ini adalah posisi-posisi GL di saat ini, yaitu tadi ada beban gaji, kemudian kita sudah mengeluarkan menggunakan bank di sini, Bank Mandiri. Oke, lanjut. Jadi transaksi untuk journal entry nanti tinggal masukkan di journal entry. Kemudian transaksi expand, misalnya transaksi pengeluaran yang melalui expand. Nah, kita bisa memasukkan, jadi apapun aktivitas pengeluaran di sistem itu bisa dicatat menggunakan expand. Misalnya ada event training di toko. Nah, ini apa aja yang keluar, misalnya air minum 50.000, ini dibayar oleh perusahaan, nanti akunnya ke sini. Kemudian kita melampirkan bukti ininya atau struknya. Nah, kemudian kalau ada lagi, tambahkan lagi. Ini biaya trainingnya misalnya 4. Nah, ini akunnya sudah mapping, ini dibayar company, simpan. Nanti lampirannya di upload. Udah. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal buat laporannya. Jadi dipilih mana saja yang mau dilaporkan, kemudian create report. Nah, di sini
jumlahnya totalnya sekian. Kemudian nanti dibayarnya menggunakan apa? Ini dipilih. Misalnya dibayarnya menggunakan Bank Mandiri gitu. Dan submit, approve, post jurnal. Nah, ini sudah berhasil terposting. Nanti akan terbentuk jurnal ini ya, jurnal pembayaran banknya. Atas biaya-biaya yang tadi. Nah, langkah selanjutnya nanti tinggal bagian finance ini matchingin yang senilai transaksi tersebut direkonsel. Misalnya kita ada keluar, nah ini kita matchingkan dengan transaksi yang tadi, ini dan ini. Kalau sudah, validate. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini sudah balance sekian, dan pengeluaran tadi juga sudah masuk ke GL. Ini ada biaya training, ada other expense gitu. Oke, nah tinggal kita baca laporan hasilnya. Contoh untuk yang laporan laundry itu ada daily report dan monthly report. Kita bisa akses di point of sales, kemudian reporting, kemudian laundry order report. Nah, tipenya misalnya yang daily, tanggal kapan, kemudian download ke Excel atau PDF. Contoh ini laporan daily-nya. Kemudian kalau yang monthly, pilih monthly, bulan apa, tahun berapa, kemudian download PDF. Ini laporan yang monthly. Kemudian untuk laporan finansial reportnya seperti laba rugi, neraca, dan ledger, kita bisa akses di accounting, di accounting, reporting. Nah, ini ada balance sheet. Balance sheet ini neraca atau posisi akun neraca. Nanti akan terdownload PDF. Nah, ini kondisi neraca saat ini. Kemudian kita juga bisa tarik profit loss. Nanti dipilih aja periodenya kapan sampai kapan, kemudian print. Nah, ini profit lossnya. Nah, kalau ini nanti tinggal disetting sih, pendapatan itu ini kan minus 19, berarti rugi ya, bisa dibilang rugi karena kan expense-nya lebih besar dari income-nya. Oke, kemudian laporan selanjutnya kita bisa cek di GL, General Ledger. Nah, di sini akan memperlihatkan posisi dari kredit debit semua akun per saat ini, atau nanti bisa juga difilter tanggal kapan, yang sudah posting atau belum, kemudian transaksi apa gitu, semuanya bisa difilter. Nah, kalau dari GL ini nanti kita bisa breakdown, misalnya transaksi ini bank itu ada 4 transaksi, itu ada saldo awal, pembayaran customer, kemudian ada pembayaran gaji, pengelolaan training, dan lain-lain. Jadi di sini bisa di breakdown, bisa didetailkan. Oke, mungkin seperti itu untuk petunjuk atau tutorial dari
aplikasi Odoo untuk laundry yang POS ya, yang sederhana. Jadi dari manage master data sampai laporan keuangan. Kemudian untuk di user tertentu itu ada yang tidak boleh refund, ada yang boleh refund. Jadi contohnya kita aktifkan mode debug dulu, kemudian ke user. Nah, contoh kasir 2 ini kalau tidak diperbolehkan refund, ini jangan di checklist. Tapi kalau untuk administrator ini boleh refund, maka ini di checklist gitu. Oke, kita contohkan ya. Ini kita buka POS lagi, open register. Nah, untuk refund itu kan transaksi yang sudah terjadi seperti ini, kemudian customernya ini misalnya, kemudian payment, cash, validate. Nah, ini kan sudah selesai. Kemudian ternyata minta refund. Nah, kita bukanya di order, kemudian di filter mana yang sudah paid atau sudah selesai. Contohnya ini dipilih, misalnya ini. Nah, di sini akan ada transaksi sebelumnya. Nah, kita tinggal pilih mana, kemudian kuantitinya berapa yang mau di refund. Contoh untuk batik sutra ini kita refund 1 ini. Kemudian klik refund. Jadi di sini ada tombol untuk refund. Maka nanti akan diarahkan ke transaksi tapi minus atau yang sifatnya refund atau return. Kalau sudah ini tinggal di payment, nanti paymentnya menggunakan apa, pengembalian uangnya itu pakai apa gitu. Kalau cash berarti cash, kemudian valid. Nah, seperti ini. Nah, namun kalau misalnya user kasir 2 tadi itu kan kita setting tidak boleh refund ya. Jadi kita coba keluar dulu, kita masuk sebagai kasir 2. Nanti ketika membuka POS, kemudian ke order, kemudian pilih yang sudah paid, kemudian pilih ini. Nah, misalnya ini di refund 1. Nah, ini kan tidak ada tombol untuk refundnya, jadi tidak bisa refund gitu. Oke, itu penjelasan terkait POS. Kemudian ada juga cara untuk membackup sistem, database dari sistem. Jadi kita akses dari aplikasi web /database/manager. Nah, nanti di sini akan ada list database yang saat ini dipakai. Nah, disarankan melakukan proses backup, misalnya 1 hari sekali. Nah, caranya tinggal klik backup database yang mana yang mau di backup, klik backup, kemudian masukkan master passwordnya, dan klik backup. Nanti kita akan diminta untuk menunggu. Setelah beberapa saat baru akan terdownload hasil backupnya. Nah, itu cara backup. Kemudian cara restore atau mengembalikan backup, ini nanti sama prosesnya ke web database manager. Kemudian di sini ada opsi restore database, masukkan master password, kemudian masukkan, arahkan file backup yang mau di restore, kemudian buat atau input nama database barunya, misalnya seperti ini. Nah, ini copy aja karena ini proses dari backup, kemudian continue. Ini tinggal ditunggu, nanti akan tampil satu lagi database hasil restore yang kita kembalikan dari backup. Nah, itu penjelasan terkait dengan cara backup dan restore di sistem Odoo.
Oke, cukup. Terima kasih.